Baik, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat. Baiklah, hari ini kita akan berbicara tentang sosial media marketing, Facebook Ads, dan Google Ads. Ya, dalam dunia marketing saat ini, sepertinya sudah sangat lumrah Facebook Ads dan eh, Google Ads. Ya, Google Ads. Facebook Ads dan Google Ads merupakan salah satu tools marketing dalam digital marketing komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan komunikasi, baik itu promosi, strategi bisnis, strategi dagang, strategi wirausaha. Karena merupakan sebuah tools, berarti penggunaannya tergantung pada strategi yang dimiliki oleh pembuat strategi. Ya, oke. Pertama kita akan mengenal dulu Facebook Ads. Facebook Ads merupakan sistem yang dibuat oleh Facebook ya untuk membooster iklan atau konten-konten media sosial dalam platform mereka. Tujuannya agar lebih banyak lagi yang melihat, mengetahui konten yang dibooster oleh Facebook Ads ini. Facebook Ads menyediakan fitur targeting yang luas, mulai dari demografi hingga minat dan perilaku online. Ya, pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan Facebook Ads ini harus menyesuaikan iklan yang sesuai dengan preferensi dari pengguna Facebook Ads ini, atau targeting dari Facebook Ads ini. Ya, agar apa? Agar pesan yang dibuat itu sesuai dengan target pasarnya. Karena apa? Karena Facebook Ads itu adalah sebuah tools. Artinya kita yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari tools tersebut. Nah, tools ini kalau di komunikasi masuk ke dalam channel. Ya, channel untuk menciptakan efek yang kita inginkan. Artinya, karena Facebook Ads ini sudah punya target khusus dia, iklan atau pesan yang kita buat dalam konten yang ingin kita buat harus menyesuaikan dengan targeting dari Facebook Ads ini. Agar apa? Agar penggunaan iklan atau konten media kita itu sesuai dengan target dari Facebook Ads ini. Agar pesan yang disampaikan itu efisien dengan target Facebook Ads ini. Ya, karena dengan target yang tepat, pesan dapat disampaikan kepada audiensnya dengan sangat baik dan menarik dan menghilangkan pemborosan pesan terhadap sumber daya dari Facebook Ads ini. Kan ingat, dalam komunikasi persuasif itu pesan harus disampaikan dengan baik sesuai dengan target yang diinginkan. Tetap komunikasi akan berkutat dengan pesan. Mau kontennya seperti apapun, komunikasi akan berfokus pada pesan. Ya, jadi dalam membuat konten Facebook Ads ini, kalian harus menyesuaikan dengan targeting yang dimiliki oleh Facebook Ads. Targetnya sangat luas dan sangat spesifik. Itu merupakan kelebihan
dari tools Facebook Ads ini. Karena spesifik, kalian harusnya bisa membuat konten yang sesuai dengan target spesifik tersebut. Ya, kemudian kelebihan lainnya ada interaksi yang langsung dan personal. Ya, Facebook Ads memfasilitasi interaksi langsung antara brand dan konsumennya melalui fitur komentar, like, share, dan reaksi lainnya. Feedback. Who says what in your channel to with what effect? Setelah efek ada feedback. Feedback itu sangat penting untuk menilai atau mengukur dan mengevaluasi apakah konten pesan yang kita buat itu sesuai dengan target pasar kita, dengan tujuan kita. Ya, peluang untuk membangun hubungan dekat dan personal dengan audiens, meningkatkan kesadaran merek, dan memengaruhi keputusan pembelian. Fokus dari kegiatan digital marketing adalah untuk meningkatkan profit. Profit baru kita dapatkan ketika konsumen kita memutuskan untuk membeli apa yang kita pasarkan. Setelah itu, feedback yang ingin dan harusnya kita dapatkan adalah yang positif dari mereka. Positif terhadap produknya, positif untuk membangun produknya. Ya, dan Facebook Ads ini memiliki fasilitas untuk mencapai hal itu. Oke. Kemudian, analisis perilaku pengguna memungkinkan pengoptimalan konten iklan dan targeting secara terus-menerus dan meningkatkan konversi dan ROI. Ya. Dengan interaksi yang langsung dan personal, kita akan lebih memahami pemahaman dari konsumen itu sendiri. Artinya, konten berikutnya yang kita buat harus lebih menyesuaikan dengan pemahaman personal si konsumen atau kita sebut dengan perilaku konsumennya agar pesannya disampaikan dengan baik. Oke. Kelebihan selanjutnya dari Facebook Ads ini adalah format iklannya kreatif dan beragam. Ya, Facebook Ads menawarkan beragam format iklan seperti video, iklan koleksi, iklan dalam game, dan iklan augmented reality atau format iklan yang kreatif dan menarik meningkatkan keterlibatan pengguna, memungkinkan merek membangun hubungan yang lebih kuat. Perilaku konsumen dari targeting yang sangat spesifik ini, contohnya tadi game, akan memudahkan buat pesan untuk menciptakan iklan yang sangat bermanfaat nanti untuk meningkatkan pemasaran dari sebuah produk. Artinya sangat spesifik. Jadi kreativitas yang diciptakan sangat spesifik. Pesan yang disampaikan pun harus sangat spesifik dan didukung dengan tools yang ada. Facebook Ads ini. Ya. Kemudian fitur-fitur baru seperti iklan dalam game memberikan pilihan inovatif bagi pengiklan, meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna dengan mereknya. Kalau dulu untuk mencapai konsumen atau menerima saran dari konsumen terhadap sebuah produk, itu salah satu fiturnya adalah yang paling banyak digunakan adalah surat pembaca. Kelemahannya adalah tidak semua konsumen kita memahami, karena tidak semua konsumen bisa menulis surat pembaca. Tapi dengan fitur khusus dari Facebook Ads ini, kita justru bisa lebih inovatif lagi untuk melibatkan konsumen kita agar ikut meningkatkan kreativitas dari konten yang kita punya atau konten yang kita miliki.
Dan salah satu yang melakukan hal menarik seperti itu, salah satunya sekarang adalah MNC TV. Mereka sangat terbuka terhadap konsumen mereka. Masukannya mereka terima. Dan banyak masukan itu yang dijadikan sebuah saran untuk konten-konten televisi mereka. Justru itu memperkuat hubungan mereka dengan konsumennya. Dengan fitur Facebook Ads ini, dalam memasarkannya, kita akan lebih mudah karena targetnya sudah spesifik. Oke, kemudian yang kedua adalah Google Ads. Ya, di Google Ads ini adalah penggunaan kata kunci yang relevan. Google merupakan sebuah mesin pencari informasi. Bahkan ada yang mengatakan Google itu bisa mencari informasi apapun. Artinya, big data dari Google ini sangat banyak dan bisa dimanfaatkan dalam kegiatan digital marketing. Ya, Google Ads memungkinkan pengiklan untuk menargetkan pengguna berdasarkan kata kunci, lokasi geografis, dan perilaku online. Berbeda dengan Facebook Ads yang targetnya fokus kepada targeting mereka, Google pun memiliki targeting masing-masing. Fokus Google adalah kata kunci dalam mesin pencari mereka. Yang bisa kita gunakan salah satunya adalah Google Trend. Untuk mengetahui kata kunci mana sih yang cocok terhadap pesan yang ingin kita buat. Jika kata kunci itu cocok dengan kata kunci Google, maka pesan yang disampaikan akan menjadi sangat mudah. Bisa disesuaikan dengan konsumennya. Ya, iklan yang ditampilkan pada orang-orang yang sedang mencari informasi atau produk terkait meningkatkan kemungkinan konversinya. Kemampuan untuk menjangkau pelanggan potensial pada saat yang tepat dalam perjalanan pembelian mereka meningkatkan efektivitas kampanye iklan tersebut. Ingat, who says what in which channel to whom without effect. To whom. Ketika kita paham apa yang diinginkan oleh to whom itu, kita bisa menyesuaikan pesan yang kita buat. Tapi kalau kita tidak bisa menemukan kata kunci yang tepat sesuai dengan kata kunci yang dibutuhkan atau dimiliki Google, kita tidak akan bisa mencapai to whom yang tepat. Dan kita pun tidak mungkin mencapai efek yang diinginkan oleh kita. Oleh karena itu, kata kunci merupakan salah satu hal terpenting dalam menggunakan tools dari Google Ads ini. Karena kita sendirilah yang akan menentukan kata kuncinya, yang akan menyesuaikan dengan kata kunci yang dimiliki oleh Google. Jadi kita yang menyesuaikan dengan channel yang ada. Karena itu akan lebih mudah daripada kita membuat kata kunci kita sendiri. Kata kunci inilah yang nanti akan membantu kita dalam meningkatkan efektivitas pesan yang kita sampaikan. Bahkan dalam iklan juga akan dibantu dengan copywriting. Biasanya kalau untuk peningkatan iklan dengan copywriting itu akan ada banyak banget penulis yang menggunakan kata kunci yang digunakan oleh iklan yang kita buat. Itu jika di-share di blog yang dibuat oleh Google, itu akan meningkatkan kata kunci kita. Bahkan ketika nanti orang mencari kata kunci tersebut, yang akan muncul pertama adalah kita. Saking kuatnya kata kunci kalau kita bisa menguasai itu. Oke. Selanjutnya adalah dalam Google Ads ada beragam format iklan yang memikat. Ya. Kelebihan dari Google Ads adalah menawarkan berbagai format iklan seperti teks,
display, video, dan responsif, memberikan fleksibilitas kepada pengiklan. Setiap format iklan memiliki kelebihan masing-masing dalam menarik perhatian pengguna dan menyampaikan pesan merek yang efektif. Penggunaan format iklan yang sesuai dengan preferensi dan perilaku konsumen dapat meningkatkan keterlibatan hasil kampanye. Ya, jadi Google Ads ini sudah menyediakan format-format iklannya yang bisa kita sesuaikan dengan kata kunci yang kita pilih. Kemudian nanti sesuaikan lagi dengan target konsumen kita, isi pesan kita. Ya, teknologi ini sangat memudahkan penyampai pesan, yaitu pengiklan dalam digital marketing pemasaran. Konten yang dibuat akan lebih sesuai dengan targeting dari Google ini. Kalau kita menggunakan format yang diberikan oleh Google. Karena Google sudah menyesuaikan setiap format yang mereka berikan kepada kita sesuai dengan target dan kata kunci yang kita pilih. Artinya, dengan menggunakan Google Ads ini, kita bisa meningkatkan efisiensi pesan yang kita ingin sampaikan, sehingga nanti bisa dapat relevan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen kita. Hal itu diharapkan menciptakan efek yang kita inginkan. Ya. Kemudian, selanjutnya adalah optimalisasi dan analisis kinerja kampanye. Ya, penting untuk terus memantau dan mengoptimalkan kinerja kampanye Google Ads secara terus-menerus. Analisis data seperti tingkat klik, konversi, dan biaya per klik membantu identifikasi peluang perbaikan dan pengambilan keputusan yang cerdas dalam alokasi anggaran. Memahami algoritma Google Ads dan perubahan terbaru dalam aturan periklanan membantu meningkatkan kampanye. Google memiliki teknologi optimalisasi. Salah satunya adalah dengan klik, konversi, dan biaya per klik. Makanya bisa ditumpangkan iklan dari Google Ads ini ke berbagai website. Yang kadang-kadang mungkin kalian lihat ya, ada iklan yang nggak bisa di-skip gitu sama Google. Atau tiba-tiba ada iklan yang muncul setelah 5 detik baru bisa kalian skip. Nah, salah satu teknologi itu adalah untuk mengoptimalisasi dari teknologi yang Google punya. Dari situ, Google bisa melihat apakah pesan yang kita sampaikan benar-benar sesuai atau tidak. Kalau itu sesuai, itu akan menjadi masukan bagi Google juga terhadap pesan yang kita sampaikan untuk ke depannya. Jadi Google lah yang akan membuat algoritma untuk pesan kita. Kalau kita mengikuti keinginan dari si Google itu, mengikuti kata kunci dia, menggunakan format dia. Jadi dia pun mengukur efektivitas penggunaannya. Gitu. Dan kelebihannya adalah, karena ini yang bekerja ini artificial intelligence, ini bisa dilakukan 24 jam non-stop. Tentu dengan berbagai kelebihan yang lain ya, dengan suatu ketentuan yang lain. Kelebihan menggunakan ads, Facebook dan Google Ads itu, kita tidak perlu banyak memikirkan atau mengukur perilaku konsumen. Karena secara tidak langsung Google Ads dan Facebook Ads akan mengukur juga untuk kita. Jadi dari situ kita bisa tahu efektivitas pesan kita secara lebih menyeluruh. Dibandingkan kita turun langsung tanpa ada teknologi ini. Apalagi kan teknologi Google Ads itu digunakan oleh semua smartphone, laptop. Jadi lebih efisien untuk mengambil data, evaluasi, untuk mengoptimalisasi pesan yang kita miliki. Ya, oke. Strategi penargetan yang efektif di Facebook Ads. Facebook Ads memiliki data demografi, minat, perilaku. Hal ini dalam digital marketing
komunikasi dapat digunakan informasi demografi, minat, dan perilaku ini untuk menyesuaikan isi pesan dalam iklan pemasaran dengan audiens yang relevan. Misalnya nih, menargetkan wanita 18 sampai 30 tahun di kota-kota metropolitan yang terkait pada fashion. Nah, data itu sudah dimiliki oleh Facebook Ads. Hal ini akan memudahkan kita karena targetnya sudah pasti akan di-share ke sana oleh mereka. Sedangkan kalau kita menggunakan iklan yang konvensional, kita belum tahu tuh nyampe nggak sih pesan kita terhadap targetnya. Apa target yang kita itu menggunakannya nggak sih? Tapi kalau dengan bantuan teknologi dari Facebook Ads ini, akan lebih besar peluangnya pesan kita sesuai dengan data demografi, minat, dan perilaku yang dimiliki Facebook Ads ini. Kedua, strateginya adalah retargeting. Strategi retargeting memungkinkan pemasar untuk menampilkan iklan kepada orang-orang yang telah berinteraksi dengan merek sebelumnya. Hal ini meningkatkan kemungkinan konversi dengan menjangkau mereka yang sudah menunjukkan minat sebelumnya. Artinya, dengan strategi yang dimiliki Google Ads ini, dia akan mengulang terus iklan produk yang sama terhadap konsumen tertentu yang sudah berinteraksi secara langsung terhadap iklan kita. Contohnya dia ketika ngeklik iklan kita, lama tuh ngelihatnya, atau ngeklik, atau dia men-share, like, dan komen, itu peluang dia mendapatkan iklan kita akan jauh lebih banyak daripada yang belum. Semakin dia mendapatkan iklan kita, itu akan memperkuat brand merek kita dalam perilaku konsumen tersebut. Artinya, Facebook Ads memiliki strategi untuk meningkatkan iklan atau pesan yang kita buat. Oke. Kemudian ada penggunaan alat pelacak dan analisis data. Ya, manfaatnya adalah kita bisa mengetahui, bisa memantau perilaku konsumen yang real time dan mengoptimalkan strategi penargetan berdasarkan data yang diperoleh. Ya, kemudian ada konten yang relevan dan menarik, konten yang sesuai dengan preferensi Facebook Ads, kemudian kebutuhan audiens cenderung memperoleh tingkat keterlibatan yang tinggi, dan sehingga penting untuk menciptakan konten yang dapat memicu emosi atau memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh audiens. Ya, berikutnya adalah strategi personalisasi. Ya, karena Facebook Ads itu punya algoritma. Artinya mesin dia, artificial intelligence dia akan terus belajar. Akan terus menyesuaikan konten-konten yang dibuat oleh kita untuk meningkatkan kemungkinan besar terhadap iklan kita. Jadi Facebook Ads inilah teknologinya yang akan terus meningkatkan keefektifan pesan yang kita punya. Apalagi kalau pesan yang kita punya itu sangat spesifik sesuai dengan target yang kita inginkan yang dimiliki oleh mereka. Wah, itu lebih kencang lagi besarnya gitu. Ya. Kemudian, tadi Facebook Ads, sekarang Google Ads ya. Strategi penargetan yang efektif di Google Ads. Pertama tadi penggunaan kata kunci yang relevan. Ya, memilih kata kunci yang sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan membantu menjangkau calon konsumen yang sedang mencari informasi terkait produk atau layanan tersebut. Oke, kedua adalah penargetan geografis dan demografis. Melalui penargetan berdasarkan lokasi geografis dan karakteristik demografis, perusahaan dapat menyesuaikan pesan terhadap iklan mereka dengan audiens yang paling potensial. Ya, sehingga akan meningkatkan efisiensi
pengeluaran biaya marketing. Karena Google sudah bisa memetakan secara demografis, minat, dan geografis, artinya biaya marketing kita yang tadinya tidak fokus terhadap targetnya, pesannya dibuat lebih umum, akan terfokus sekarang. Karena demografis dan geografisnya sudah dimiliki oleh Google. Dan Google sudah punya cara sendiri untuk mencapai itu. Selama pesan yang kita sesuaikan, yang kita buat sesuai dengan kata kunci dia, itu akan memudahkan Google untuk mendevelop terhadap demografi dan geografis yang kita inginkan. Artinya, biaya efisiensi marketing pun akan sangat banyak terkurang. Karena targetnya sudah pasti. Gitu. Oke, dah. Selanjutnya adalah retargeting. Sama seperti Facebook Ads. Ya, Google Ads juga punya retargeting. Untuk meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan konversi dengan menampilkan iklan kepada orang-orang yang telah mengunjungi situs web perusahaan. Kelebihannya adalah kita bisa menciptakan theater of mind terhadap konsumen kita. Sehingga efek yang kita inginkan adalah konsumen kita ketika mikirin produk shampoo, shampoo kita lah yang keluar sebagai pilihan dia. Karena sistem retargeting yang dimiliki Facebook dan Google Ads. Karena hal itu terus ditampilkan oleh Google dan Facebook Ads. Ya, kemudian dari Google Ads yang berikutnya adalah penargetan berbasis minat dan perilaku. Ya, memahami minat dan perilaku target audiens memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pesan, promosi mereka, marketing mereka dengan lebih relevan dan menarik bagi calon konsumennya. Nah, kelebihan lainnya adalah berbasis minat dan perilaku. Enaknya adalah target audiens kita sudah bisa kita pegang. Kita hanya tinggal memikirkan pesan sesuai dengan kata kunci Google dan agar bisa mencapai efek yang diinginkan oleh kita. Sesuai dengan minat dan perilakunya. Misalnya perilaku dari konsumen kita itu suka menggunakan TikTok. Akan muncul di Google Ads. Akan muncul tuh nanti di Google Ads itu perilaku konsumen kita kayak gimana ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan platform yang lebih sering digunakan oleh para audiens kita yang ingin kita tuju. Oke? Berikutnya adalah analisis kinerja kampanye melalui pemantauan dan analisis kinerja kampanye. Perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengoptimalkan strategi penargetan mereka secara terus-menerus. Tools yang dimiliki oleh Google Ads adalah salah satu analisis kinerja kampanye. Artinya kampanye iklan atau kampanye promosi dari pesan yang kita sampaikan. Di situ mereka sudah bisa menampilkan pesan kita efektivitasnya di daerah mana ya. Artinya kita bisa lebih memperkuat dulu di daerah yang kuat, kemudian mengoptimalkan daerah yang kurang kuat. Oke, oke. Ini terakhir, pentingnya analisis kinerja dalam kampanye pemasaran digital. Ya, pertama, analisis kinerja memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran digital. Kemudian, memberikan wawasan tentang sejauh mana pesan-pesan pemasaran disampaikan kepada audiens target dan dampaknya terhadap perilaku konsumen. Ketiga, menyediakan instrumen untuk mengukur pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam kampanye. Ya, perusahaan harus mengoptimalkan strategi pemasaran digital untuk mencapai kinerja yang optimal. Pengguna algoritma dan analisis data membantu mengidentifikasi pola-pola dalam perilaku konsumen
untuk merancang kampanye yang lebih tepat sasaran. Respon cepat dari perusahaan, dari pembuat pesan, pembuat iklan, terhadap perubahan tren dan teknologi dalam lingkungan digital merupakan kunci sukses dalam kampanye perikanan untuk meningkatkan pemasaran digital. Ya, kolaborasi antara berbagai tim dan perusahaan lain juga menjadi kunci yang mencapai kinerja optimal dalam pemasaran digital. Dan evaluasi berkala terhadap metrik-metrik kunci yang diperlukan untuk mengidentifikasi area di mana kampanye mungkin kurang efektif dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Ya, siklus evaluasi yang terus-menerus merupakan fondasi dari pendekatan adiktif dan inovatif dalam pemasaran digital. Oke. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan di sini adalah contoh perkuliahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.